2 bulan lalu perbedaan jalan di perbatasan ini sempat viral. Bukannya diperbaiki, namun malah tetap dibiarkan. Karena saking kesal keluhannya tak pernah didengar, akhirnya orang ini meminta tolong kepada Kang Deddy sebagai bentuk tamparan terhadap pemimpinnya. Kepada yang kami hormati, juga kami kagumi, yaitu Kang Deddy Mulyadi, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat, untuk membangun daripada akses perbatasan sampai dengan tanah ini semuanya berubah menjadi aspal sama dengan kayak di Jawa Barat. Karena kami menganggap pemerintah Provinsi Banten hari ini tidak sanggup dan tidak mampu. Kalau kita mau debat terus kerjanya kapan? Kalau berdebat. Halo Sobat Fakta, nampaknya BMKM Unmul belum bisa tidur nyenyak sebelum Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menjawab tantangan debat dari mahasiswa. Kalau debat dengan anak-anak kuliah gimana? Gimana apanya? Bolong. Ini kenapa bocor? Ini sudah minta rehab berapa tahun Pak? Ya Pak, kalau giliran kalimat minta, Bapak kenceng. Saya cukup nanya aja. Gitu. Nah, Bapak nadanya tinggi terus loh sama saya. Bapak nggak suka sama saya? Depannya sudah dirapain tapi jorok. Kita Udah jangan bantah Bapak. Ya, siap. Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? Siswa dengan itu tiap hari. Nggak ada Pak, saya tiap hari sini. Tuh, itu yang beresin siapa? Halte. Kalian tanggung jawabnya clear. Bu dokter ya, siap bu. Pokoknya tidak boleh anu sakit. Nanti di backup oleh 2 dokter. Yang puji kumaha? Siap. Iya Pak. Sabubukna. Iya. Tapi emang Bupati jeung wakilna ieu kalah pasea. Ampun Gusti, laju rek kumaha ieu kami masyarakat ieu ngaduna ka saha jalan doang kieu lah ya Allah. Aing segera calager bupati ulah pasea bae nya. Nyoman Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu di sebelah nggak mau imprem, si Pakun lagi ritual OTW bobo. Aduh, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Ada update apa nih di persosmedan nih ya? Apakah bikin emosi atau bikin ketawa? Langsung kita meluncur dulu kali. Cus. Ini apa nih? Dari Edu Turut Munding nih. Miris 2 bulan sempat viral namun belum ada tindakan. Apa nih? Kalau dilihat ada Kang Deddy, ada Gubernur Banten juga, Anta Sony. Wah, ceki-ceki yuk. Play. 2 bulan lalu perbedaan jalan di perbatasan ini sempat viral. Bukannya diperbaiki, namun malah tetap dibiarkan. Karena saking kesal keluhannya tak pernah didengar, akhirnya orang ini meminta tolong kepada Kang Deddy sebagai bentuk tamparan terhadap pemimpinnya. Sampai dengan detik ini, 2 bulan lalu telah berlalu, yaitu pemerintahan Provinsi Banten belum juga ada tindakan apapun terhadap ketimpangan-ketimpangan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten. Untuk itu, kami meminta kepada yang kami hormati, juga kami kagumi, yaitu Kang Deddy Mulyadi, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat, untuk membangun daripada akses perbatasan sampai dengan tanah ini semuanya berubah menjadi aspal sama dengan kayak di Jawa Barat. Karena kami menganggap pemerintah Provinsi Banten hari ini tidak sanggup dan tidak mampu membangun sampai dengan pelosok-pelosok juga perbatasan-perbatasan yang ada di Provinsi Banten. 2 bulan lalu Ini sih pukulan ya, tamparan ya. Warganya sampai memohon kayak gitu ya. Iya. Enggak, biasanya yang kita tahu viral dulu baru dikerjain gitu. Ini udah viral tetap dicuekin. Iya. Ini kan ya bener 2 bulan yang lalu viralnya kan. Iya, 2 bulan lalu. Kirain teh sekarang teh adem ayem teh udah beres kali udah dikerjain. Ternyata belum. Iya. Coba kita ke video aslinya. Nih dari Kang Jae nih. Ya ampun, kalau gini jadi kasihan itu ya, ceki-ceki. Play. Pasca viral 2 bulan yang lalu antara perbatasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Banten, sampai dengan detik ini 2 bulan lalu telah berlalu, yaitu pemerintahan Provinsi Banten belum juga ada tindakan apapun terhadap ketimpangan-ketimpangan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten. Karena ketimpangan infrastruktur diperlihatkan begitu secara nyata juga jelas, di mana Jawa Barat semua sampai dengan titik-titik perbatasan pelosok itu sudah rata di aspal, sedangkan pemerintah Provinsi Banten semuanya masih natural, alamiah. Diselimuti daripada tanah-tanah merah. Untuk itu kami meminta
kepada yang kami hormati, juga kami kagumi, yaitu Kang Deddy Mulyadi, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat, untuk membangun daripada akses perbatasan sampai dengan tanah ini semuanya berubah menjadi aspal sama dengan kayak di Jawa Barat. Karena kami menganggap pemerintah Provinsi Banten hari ini tidak sanggup dan tidak mampu membangun sampai dengan pelosok-pelosok juga perbatasan-perbatasan yang ada di Provinsi Banten. Nih kalau nyampe KDM nih ya, pasti bisa banget gitu kalau misalkan apa namanya mau dikerjain gitu sekilo 2 kilo ke depan gitu bisa banget gitu. Cuman kan ya gimana ya daerahnya ya. Iya. Udah ini sekilo 2 kilo kasih aja ke Jabar gitu. Kalau nggak warga Banten yang ngungsi di sini pindah dulu domisilinya ke Jabar gitu kan masih banyak lahan di sebelah sononya gitu ya. Daripada kayak gini kasihan sumpah. Iya. Kan si Kisah tiap hari ngelihat aduh sebelah mah udah oke, ini kita dicuekin bagaimana itu. Iya, kalau kemarin waktu perbatasan antara Jabar sama Jateng, yang di Jateng udah diaspal juga, cuman bedanya ada bolong-bolong, di Jabar mulus kayak gitu kan. Kalau yang ini bener-bener tanah sama aspal, jadi kelihatannya parah banget gitu. Iya, kasihan tuh. Kang coba bisa diobrolin kali pindah KTP ke Jabar gitu. Tibang ke sebelah sininya kan berarti tinggalnya nanti teh. Iya. Yang hunian yang udah disiapin gitu. Aduh kasihan, yang semangat lah Kang Jaya, semoga nih di viral yang sekarang kan viral lagi nih. Dikerjain akhirnya nih. Iya. Aduh, lanjut lagi. Cus. Ini mungkin mikirnya gimana mau beresin jalan kali ya, gubernur aja ngurusin bupati sama wabubnya yang bersengketa gitu. Ceki. Play. Tadi pertemuan sama Pak Hasbi untuk bahas apa aja? Gubernur kan punya tanggung jawab untuk pembinaan pada seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Banten. Tadi kita ada diskusi, ya saya melihat ada itikat baik juga dari Pak Bupati supaya seperti itu. Pak Amir juga kan dipanggil Pak? Insya Allah, kita udah ngobrol, saya udah telepon-teleponan. Udah telepon. Kenapa nggak dibarengin Pak panggilannya? Ya, kan kita ada cara lah. Supaya ini kan mungkin miss kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang tidak tepat, tapi prinsipnya kita ingin kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu bersinergi yang kuat. Sinergi. Karena saat ini yang paling kita perlukan adalah sinergi. Agar kita bisa maksimal melayani masyarakat. Dan saya rasa bupati dan wakil bupati memahami itu. Nah, semoga segera bisa selesai. Terima kasih Pak. Iya, harus bersinergi. Udah bersinergi aja jalan belum beres semua, apalagi tidak bersinergi. Iya, punya cara lah katanya kan. Bukan beresin jalan, ngurusin bupati berantem. Ampun. Kasih lagi. Cus. Kalau ini kita geser ke sebelah yang lagi sibuk klarifikasi di depan wartawan nih. Aduh ampun, Jeki. Play. Kalau kita mau debat terus kerjanya kapan? Kalau berdebat. Halo Sobat Fakta, nampaknya BMKM Unmul belum bisa tidur nyenyak sebelum Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menjawab tantangan debat dari mahasiswa. Nah, kita perlu ketahui apa sih alasannya belum menjawab tantangan tersebut? Hari ini bukan waktunya kita untuk berdebat sebenarnya. Waktunya kita hari ini adalah bekerja. Karena teritorial kita ini sangat luas, di 10 kabupaten kota, banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran daripada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Terutama di dalam melaksanakan kegiatan standar pelayanan minimum. Kita baru bicara tentang standar pelayanan minimum, belum pilihan kan gitu. Nah ini kalau kita mau debat terus kerjanya kapan? Kalau berdebat. Nah kalau tak terpaksa ya kita berdialog, bukan berdebat. Debat itu ada waktunya, nanti kalau mau pemilu debat kandidat. Gitu. Kalau debat dengan anak-anak kuliah gimana? Gimana apanya? Ya, jadi kita berdialog. Kalau berdialog itu is okay. Kalau berdebat bukan waktunya, tapi ini waktunya kepala daerah untuk bekerja. Mestinya mereka mengawal bagaimana agar percepatan target-target yang telah disusun pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui RPJMD-nya itu bisa terwujud. Kalau kita mau terus berdebat terus kerjanya kapan? Iya. Kadang nggak debat aja kerjanya kapan gitu kan ya, ini apa iya kan kan waktu pejabat tuh kan sangat mahal, masa ditantang-tantang debat. Kalau debat kerjanya kapan? Kadang nggak debat aja, nanti dulu saya kerjanya kapan kalau begini terus gitu, kapan kan gitu. Lanjut lagi. Terus
Kalau berdiskusi berarti bersedia. Kalau berdialog, ya berdialog kan mesti harus dengan kepala daerah kan, boleh dengan Yusek, boleh akan tergantung apa yang dibicarakan. Kalau bicara tentang pemerintahan nanti dengan ada biro OPD, ya organisasi pemerintahan daerah, otonomi daerah pemerintahan daerah. Nah jadi nggak mesti harus dengan kepala daerahnya mau bekerja. Oh iya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita sudah mengetahui jawaban dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Nah, apakah puas jawaban Rudi Masud bahwa kalian nggak perlu lagi deh ngajain debat? Beliau bisanya cuma dialog. Iya, Kalau kita dialog pun ya nggak perlu sama sama kepala daerahnya, sama bawa-bawahan aja, kan sibuk kerja. Iya. Iya, lagian ini kan orang sibuk kerja gitu, masa diajakin debat sih gimana. Tapi balik lagi debatnya mungkin gemes sama kebijakan-kebijakan Iya. gitu kan, makanya diajakin debat mungkin ya. Mungkin. Nggak tahu juga gitu. Tapi teman-teman mahasiswa masih penasaran gitu, masih pengen terus menantang debat nih. Kok nggak mau nih si Mas Harum nih ya. Tuh. Lanjut lagi. Cus. Nih kalau ini sepertinya nggak perlu diajak debat karena langsung sat-sat selebeo ya. Dari percaya nggak percaya brother, ceki-ceki. Play. Sumpah ini sih keren banget. Kebun Binatang Bandung mendapat perhatian lebih dari Kang Dedi. Berbagai binatang di sini nantinya akan mendapat makanan tambahan dari Pemprov Jabar senilai 100 juta rupiah setiap bulannya. Bahkan KDM siap membenahi berbagai fasilitas di sini karena kebun binatang ini sangat memiliki potensi tinggi. Alam dan hutan yang masih terjaga membuat KDM sumringah. Terlebih para pegawainya sangat serius dalam mengurus satwa di sini. Selain itu, KDM juga akan meminta beberapa satwa yang sudah overpopulasi untuk dipelihara di sekitar Lembur Pakuan yang memiliki area hutan yang cukup luas. Mulai dari binturong, tapir, kijang, dan berbagai satwa lainnya. Semoga dengan tindakan ini membuat satwa dan alam di Kebun Binatang Bandung semakin lestari. Ini kalau jadi mah alamat di Lembur Pakuan ada Lembur Pakuan Ju gitu. Isinya apa? Binturong, tapir, kijang. Wah menarik nih. Tapi emang bener sih emang ya, kemarin waktu dilihat di videonya satwanya tuh pada gendut-gendut gitu. Iya, termasuk karyawannya juga gitu kan. Bukan gemuk-gemuk karyawannya ya, maksudnya karyawannya juga diperhatiin sama Bapak Aing gitu. Karena udah 2 bulan ke belakang nggak digaji gitu. Untuk yang bulan berikutnya di cover sama Pemkot. Mantap juga Kang Farhan gitu, untuk 2 bulan ke belakang yang udah lewatnya di cover sama Pemprov gitu. BJB nge-backup juga gitu. Bapak Aing tuh gampang banget buat ngenceleng gitu ya. Ayo dong, sumbang dong, gitu. Ini langsung gak omong-omong nih meluncur. Cus. Nih langsung di brief plus di data nih ya. KDM datang masalah Bandung Ju langsung selesai, langsung bukan langung. Kurang S-nya, ceki-ceki. Play. Pak Roman, bener, deal. Siap. Bapak tanggung jawab. Kawan, kepegawaian siap? Sabubukna? Ayo masukan? Clear. Pak Erlangga? Siap? Sabukna? Kalian tanggung jawabnya? Clear. Bu dokter ya? Siap, Bu? Pokoknya tidak boleh anu sakit. Nanti di backup oleh 2 dokter. Yang puji kumaha? Siap? Siap, Pak. Sabubukna? Tapi emang keren sih. Karyawannya gitu kan sama dokternya 2 bulan gak digaji masih tetap total ngurusin loh. Iya. Makanya langsung cover langsung. Bapak Aing ngeliat yang rajin-rajin gini seneng. Kasih lagi. Cus. Nih, gebrakan lagi Bapak Aing ngegebrak mulu gak capek-capek ya. Gebrakan Deddy Mulyadi rencanakan rekrutmen besar-besaran tamatan SD jadi tenaga teknis lapangan. Tuh, dihargain walaupun cuma tamatan SD di Jabar ya, ceki-ceki. Play. Sebuah gebrakan kebijakan kembali muncul dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM. Kali ini KDM merencanakan langkah yang cukup tidak biasa, bahkan bisa dibilang kontroversial, yakni membuka peluang rekrutmen besar-besaran bagi lulusan sekolah dasar atau SD untuk menjadi tenaga teknis lapangan di lingkungan pemerintahan. Nah, lalu apa sebenarnya maksud dari kebijakan ini? Menurut Deddy Mulyadi, rencana ini bukan tanpa alasan. Ia melihat bahwa selama ini banyak pekerjaan teknis di lapangan seperti pemeliharaan lingkungan, kebersihan, hingga pekerjaan operasional justru lebih membutuhkan keterampilan praktis dibandingkan latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Betul. Ia menilai tidak semua pekerjaan harus diisi oleh lulusan sarjana atau bahkan SMA. Ada jenis pekerjaan tertentu yang justru lebih cocok diisi oleh mereka yang memiliki ketangguhan fisik, pengalaman hidup, dan kemauan bekerja keras. Nah, dalam pandangan KDM, terlalu banyak syarat administratif dalam rekrutmen justru membuat banyak masyarakat kelas bawah itu kehilangan akses terhadap pekerjaan. Nah, karena itulah
Melalui rencana ini, KDM ingin membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat, terutama mereka yang hanya lulusan SD, agar tetap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, tentu saja kebijakan ini tidak berarti tanpa standar. KDM menegaskan bahwa para calon tenaga teknis lapangan tetap akan melalui proses seleksi, pelatihan, dan pembinaan. Dilatih dulu. Fokusnya bukan pada ya. ijazah, tapi pada kemampuan kerja nyata di lapangan. KDM juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan sistem pelatihan agar para tenaga kerja ini bisa bekerja secara profesional meskipun latar belakang pendidikan mereka terbatas. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran, terutama di kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah yang selama ini seringkali tersisih dari pasar kerja formal. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah langkah ini akan menurunkan standar kualitas tenaga kerja atau sebaliknya justru menjadi solusi realistis untuk membuka lebih banyak lapangan kerja? Nah, Deddy Mulyadi atau KDM ini tampaknya cukup tegas dengan visinya. Bagi KDM yang terpenting adalah memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat, bukan sekedar mempertahankan standar administratif yang kaku. KDM ingin mengubah cara pandang bahwa bekerja bukan semata soal gelar, tapi soal kontribusi nyata. Dan ke depan, rencana ini diperkirakan akan menjadi salah satu program strategis yang akan terus dikembangkan di Jawa Barat. Nah, kita tunggu bagaimana implementasinya di lapangan, dan apakah kebijakan ini benar-benar mampu menjadi solusi bagi persoalan ketenaga kerjaan di daerah. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pandangan Anda di kolom komentar. Cakep kayak gini. Pajak jalan dari kendaraan bermotor warga Jabar gitu kan, dibalikin ke jalan gitu. Kan jalannya awet tuh. Setahun 2 tahun beres, harusnya nggak usah ngurusin jalan lagi. Terus duitnya buat apa? Buat mempekerjakan. Nyapu-nyapu jalan, beresin jalan, itu ngejagain tetap bersih gitu ya. Keren ini. Cuma tetap aja ada yang nyinyir dari user. Kira-kira lapangan kerja apa yang bisa menampung banyak tenaga kerja dengan kualifikasi seperti itu? Barusan udah dijelasin, tenaga kebersihan, tenaga pengurus jalan dari kebersihan di lapangan gitu. Yang kalau orang-orang kantoran tuh males nyapu-nyapu di pinggir jalan, ngapain mungutin sampah kayak begitu. Tuh kan, kebersihan taman dan jalan, tenaga udah dijelasin tuh. Terus maksudnya untuk formasi-formasi itu kan sudah terisi. Terus mereka mau dikemanakan? Masih kurang, Iro, masih kurang. Belum nanti di rest area Ciater itu butuh berapa tukang sapu buat bebersih. So tahu user nih, jangan-jangan pendukungnya sulit banget kayak begini. Kotor. Lanjut lagi. Ini kalau kayak gini bisa ketinggalan sama Jabar semuanya ya. Di Jabar mah udah ngurusin buat pekerjaan warga, udah segala macem. Ini mah tetangga masih ngurusin yang berantem nih. Sampai bingung warganya, Bang Opang nih ya. Kan Bang Opang tuh lagi protes jalan nih. Bukannya direspon, malah bupati sama wakil bupatinya berantem. Ceki-ceki. Bupati jeung wakilna ieu kalah pasea, ampun Gusti, laju rek kumaha ieu kami masyarakat ieu ngaduna ka saha jalan doang kieu lah, ya Allah. Aing segera calager bupati ulah pasea bae nya. Mending keneh babarengan urang ka dieu tah noong jalan ja alajur ieu Gusti nu agung. Sampai bingung, Bang Opang kan warganya. Kemarin tuh lagi menyuarain jalan nih, Lebak gimana gitu, pas dapat kabar, ini kita lagi protes, merekanya bukan ngedengerin malah berantem. Terus kita gimana? Ini jangan-jangan nanti nyerah lagi, udah ke Kang Deddy lagi aja ya. Duh, yang sabar lah ya warga-warga tetangga. Nanti semua ke Kang Deddy. Bener, kasih lagi. Cus. Nih, ini yang terbaru juga lagi rame banget nih. KDM teh punya begini sidaknya yang selalu ditunggu sama warganet nih. Di sidak. Sekolah kotor, KDM yang ngambek. Kepala sekolahnya ngebantah. Kebayang dong, selesai dong teki-teki. Play. Ya, ini ngeletakin pos salah nggak? Di mana? Udah bongkar posnya, ganti pindahin di depan. Soalnya di depan, Pak. Iya, kenapa dipindahin sini? Pas datang ke sini sudah Punya inisiatif kepala sekolahnya. yang di depan justru disuruh dibongkar Sama siapa? oleh Pak Kadis.
Ya, Pak Sep. Karena kumuh enggak, pasangnya bukan di depan ini, di sini. Ya, ya, tapi ini sekolah ini depannya sudah dirapai tapi jorok. Kita Udah jangan bantah Bapak. Ya, Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? siswa dengan itu tiap hari. Enggak ada, seperti Pak. Saya tiap hari sini. Tuh. Itu yang beresin siapa? Halte. Saya yang ngecat sendiri, Pak. Udah, Pak, jangan bantah, Pak. Itu loh. Yang ngeberesin itu saya, Pak. Halte sendiri. Saya nyuruh Mang Diria. Gitu loh. Maksud saya, sekolah harus jadi pelopor lingkungan kebersihan. Ini kan setelah saya marah. Dengan saya jangan suka nyanggah. Akui sebuah kesalahan, kalau kumuh ya kumuh. Tuh, Kan tujuannya membenahi. fair play aja. Gitu loh Pak, jangan tinggi, saya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kata saya kan selalu menata, membereskan. Ini saya sejak awal kumuh. Kapan berubah? Setelah saya benahin. Ada nggak inisiatif selama ini pagar setelah saya tegur? Ya kan? Asalnya deng-deng, ngurubruk. Yang ngebersihin di situ siapa? Anak-anak saya Pak. Sampai ngangkat sampah, saya kan diem, saya liatin. Ada nggak sih inisiatif? Nggak ada inisiatif. Ada sekali pasang pakai TikTok. Saya itu kan kumuh itu. Halte itu sekarang udah bersih haltenya. Maksud saya, sekolah itu ngajarin peka pada lingkungan, menginisiatifi, bergerak. Kebersihan itu adalah standarisasi. Jadi pendidikan outputnya bukan hanya akademis. Outputnya adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan agar kita menang dalam pertarungan. Gitu loh Pak. Betul. Jadi jangan terus bantah seolah paling benar, nggak bisa nih saya. Ini kan kumuh Bapak. Dah, saya biayain ya, bongkar pindah sini. Saya nyuruh tukang hari ini. Tuh, di enaknya KDM tuh gitu. Iya, langsung hari ini. Apa sih ini di tengah pos, di tengah ngeganggu bongkar. Tapi nggak cuma selesai sampai bongkar, saya biayain. Itu manfaat gubernur konten. Lagian ini si bapak kepala sekolahnya, udah Pak bersih Pak, kita yang bersihin. Itu yang ngebersihin tuh orang-orang teh suruhan Kang Dedi sampai hafal namanya, kan malu ya. Iya. Ya mungkin lah gue yang bersihin nyuruh orang, lu ngaku udah dibersihin. Justru karena nggak ada yang bersihin makanya gue minta orang. Iya. Duh. Tapi aneh juga sih Mang, pos ini berarti pos satpam kan ya? Di tengah. Di tengah. Setauku di mana-mana tuh ya. Ya di depan Paling gitu. depan Iya, kan? paling depan Iya. sebelum masuk ke sekolah gitu, atau enggak di dalam Gerbang gitu. lah gitu. Letakkannya di sini. Bentar, Bu. Minta foto, orang lagi ngambek minta foto. Ini kan kotor tuh. Ini kan di area sekolah Pak. Ini saya yang pasang loh Pak. Tuh, Sampai sini. Asalnya ini becek. trafiknya ya. Saya nanya ke Bapak, sejak kapan ini rapi? Jadi perbaiki. Ya makanya. Jadi Bapak jangan terus saya sudah bersih. Saya kan lihat tiap hari di sini. Saya ngomong karena saya mengerjakan. Sebelum ada proyek ini, saya dulu nyuruh anak-anak inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Tuh, dia Dan sendiri. sampai sini, ketika sampai sini ada dari kepala sekolah enggak? Kreativitas. Kan enggak ada. Ini kayak gini. Ini kan di lingkungan sekolah. Artinya Bapak nggak ada inisiatif kreatif. Tuh Iya. ya. Aduh. Jadi ini kan keramasin kan. Ayo Bapaknya sini. Tuh, tibang siap salah aja susah banget, udah ketahuan juga. Iya jujur sih, jorok sih. Ini tembok putih sampai hijau lumutan begini sih, lumutan iya sih. semua Nggak itu. bohong, lumut tuh nggak sehari 2 hari muncul Iya. sih. Jujur, kotor ya. Heeh. Bapak tadi bilang rapi? Kemarin baru Enggak, saya nanya. Kan tadi Bapak bilang rapi. Nggak rapi kan? Bapak berapa lama jabat sini? 4 bulan. 4 tahun. Ya 4 tahun. Gimana? Bapak lihat ini. Aduh. Jadi Bapak tadi ngomong seolah-olah Bapak paling bersih di sini membangun. Udah ke
Gap tuh ya, siap salah aja. Tuh udah lumut kayak gitu kan. Iya. Lumutnya kan gak sehari dua Bapak hari. lihat keadaan ini. Itu Sampah daun kering ya taruh di pinggir. astaga. Malah ditata sampahnya, malah Iya. ditata. Nggak dibuang, ada tempat sampah itu loh. Iya, malah ditata gini. Berarti kan nyapunya cuman ke kanan kiri doang ya Bang ya? Iya, kirain gajlugan itu, ternyata sampah daun. Sampah. Jujur sih kumuh sih. Iya. Padahal gede loh sekolahnya. Asli. Dulu saya yang meminta dibongkar. Saya nanya ini fungsinya apa? Nah, Bapak kan udah tahu 4 tahun mimpin. Ini kenapa dibiarkan begini? Ini sebagian sudah dialihkan ke belakang. Ya saya nanya, pertanyaan saya, kenapa nggak ada inisiatif? Bapak idenya apa? Ada ide sebenarnya dengan teman-teman itu inginnya ini jadikan tempat pentas kesenian, Pak. Tapi diperbesar, makanya di Bapak kalau pentas kesenian, nggak usah mahal-mahal. Ini dibongkar, ini dibuka, ini kasih tanamin pohon, paving block. ya rencananya. Ya jangan rencana terus. Dulu ini kumuh banget Pak, saya kan lewat tiap hari. Cuma saya belum masuk, saya pengen tahu inisiatif dari sekolah. Tapi saya biarkan, oh nggak ada inisiatif. Saya kalau udah saya ngasih contoh menata, ngasih contoh merapihkan. Tapi nggak peka. Kan saya baru masuk sekarang. Tuh lihat Pak, itu yang angkatin sampah di sudut itu saya Pak. Yang di sudut itu saya yang angkatin. Saya ngasih upah pekerjaan. Aduh, kapan lagi ya Pak? Kayak dengdek gitu, aduh dengdek. Trek sepatu. Ya Allah. Kenapa anak-anak tidak digerakin pagi-pagi bersihin? Ini Bu Citani jaga kebersihan ya. Areanya nggak bersih tapi. Iya. Saya tuh nggak mau ngada-ngada, makanya tadi nada saya tinggi Pak. Saya ngada-ngada. Bolong. Ini kenapa bocor? Ini sudah minta rehab berapa tahun Pak? Ya ini? Pak, kalau giliran kalimat minta, Bapak kenceng. Saya cukup nanya aja. Gitu. Nah, Bapak nadanya tinggi terus loh sama saya. Bapak nggak suka sama saya? Ya, aduh, susah susah Bapak nggak suka sama saya? Enggak. Kenapa nadanya terlalu tinggi? Cukup sederhana, iya Pak, bocor. Terus kemudian rehabnya belum turun, sederhana. Saya nggak usah nunggu APBD, pasti saya bantu. Iya. Makanya saya nanya ini bocor. Pertanyaannya adalah sebelum ngomong rehab, pertanyaannya kenapa bocor? Karena genting bocor dibiarkan. Ini kalau diterusin gak tega nih biar Santu People nonton di Kang Deddy aja ya. Gak tega mama ngelihatnya nih dikeramasin habis-habisan ini ya. Yaudah sementara segini dulu sambil menunggu kelanjutannya kita ke setting di Super Thanks dulu. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin dua and only Bu Komandan kita Kakak Saninata disikat dulu yuk. Aku kalau jadi si Amir mah bakal tertampar malu, aibnya dibongkar. Tapi menurut aku mantan napi sebaiknya tidak boleh jadi pejabat sih. Tetap aja dia pernah melakukan kesalahan. ya. Bapak Bapak Aik Aik mah mah kocak. kocak. Karyawan kebun binatang termasuk penghuni kebun binatangnya juga. Lah iya bener ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santu kita Kakak Saninata. Terima kasih juga kepada Santu People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang si Abu di sebelah seperti yang ketiduran. Si Pakun udah standby, dua tepi mangkok. cabut dulu dan ciao.